Sahabat terkasih, waktu terus berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Setiap saat pasti manusia ingin mengalami perubahan, terlebih lagi perubahan baik di tahun yang baru. Tuhan Allah pun menginginkan umatnya menjadi pribadi baru yang sesuai dengan ajaran dan firman-Nya dan melupakan semua keburukan di masa lalu. Karena itu sahabat, marilah bersama menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih berserah dan mengandalkan Tuhan sesuai dengan ajaran firman-Nya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih spesial malam tahun baru, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah masa lalu, biarkanlah berlalu. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar memberkati kita dan menguatkan kita. Mari kita buka hati kita datang pada Tuhan. Bapa di sorga, sungguh malam hari ini kami mau datang kepadamu untuk kami berdoa, memohon anugerah-Mu Tuhan. Supaya kami hari ini mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang masa lalu, biarkanlah berlalu. Mari kita saksikan tayangan ini. Pergantian tahun adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Perayaan tahun baru yang unik pun pasti terjadi di berbagai negara. Di Spanyol, terdapat tradisi memakan 12 anggur yang dimakan sesuai hitungan 12 detik terakhir menuju pergantian tahun. Lalu di Jepang, mereka membunyikan lonceng sebanyak 108 kali untuk merayakan tahun baru. Dan yang sudah pasti ada tiap tahunnya, yaitu pesta kembang api. Ini memang merupakan wujud rasa syukur dan kebahagiaan setiap orang di berbagai dunia, khususnya umat Kristiani kepada Tuhan Allah karena masih bisa merasakan kebahagiaan dan menginjak tahun yang baru. Jadi sahabat, sebagai orang percaya dan penuh kasih, bagaimana wujud dan rasa syukurmu atas pergantian tahun ini?
Siapkah kamu menjadi pribadi baru yang selalu dipakai Tuhan? Wah, luar biasa ya. Orang-orang merayakan tahun baru dengan sukacita, dengan ekspresi mereka masing-masing ya. Iya, itu betul sekali ya, itu luar biasa ya. Apalagi bagi sahabat yang baik ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa kita masih bisa merasakan tahun yang baru. Amin ya. Kita bersyukur jadinya benar ya. Ini penting sekali kita bersyukur ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk kita mengerti apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita akan baca dalam Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, mari kita baca ayat berikutnya, Filipi 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Luar biasa ya. Tuhan mau kita fokus ke depan ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita dapat sukses mencapai tujuan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Maka menjelang pergantian tahun baru ini kita harus dapat melupakan semua yang ada di belakang kita. Artinya kita harus memutuskan supaya masa lalu biarkanlah berlalu. Kemudian kita mengejar tujuan hidup kita yang sesungguhnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Yaitu kita berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya Tuhan. Amin. Supaya kita dapat mencapai tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus telah menebus kita dan telah memanggil kita untuk memenuhinya. Dan Yesus menginginkan kita untuk dapat menemukannya. Amin. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita seperti itu responnya. Jadi supaya kita dapat mencapai tujuan dan panggilan Tuhan yang luar biasa ini, maka kita jangan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kemudian kita harus terus memiliki keyakinan, fokus, dan prioritas. Bahwa tujuan dan panggilan Tuhan itu lebih penting daripada masalah kita dan masa lalu kita. Amin ya. Sehingga hal ini akan mendorong kita dan memampukan kita di pergantian tahun baru ini untuk kita dapat melupakan semua masa lalu kita. Amin. Jadi masa lalu biarkanlah berlalu. Kemudian kita menetapkan hati kita kepada masa depan yang sudah disediakan dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Benar, kita melihat kepada masa depan itu ya. Nah, sebab kita harus mengerti dan menyadari bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu ada di depan kita. Nah, ini penting banget ya. Ada di depan kita. Bukan di belakang kita. Ya, maka kita akan dimampukan untuk dapat berlari menuju panggilan, tujuan, dan undangan ilahi itu. Untuk apa? Untuk menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Puji Tuhan. Jadi kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan bahwa di dalam Kristus kita hidup dari kemenangan. Amin. Hidup dari kemenangan. Hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Karena di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah lebih dari pemenang. Jadi kita harus mengerti bahwa kemenangan itu sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Amin. Ini bagus banget ya. Kemenangan di depan kita. Di depan kita, bukan di belakang kita. Ya. Sehingga menjelang pergantian tahun baru ini kita mengerti bahwa semua yang ada di belakang kita, semua masa lalu kita sudah tidak penting lagi ya. Dan sudah tidak dapat menghalangi kita lagi. Untuk apa? Untuk kita dapat terus maju ke depan, meraih hidup berkemenangan itu, hidup yang bahagia, hidup yang sukses itu, yang sudah ada di depan kita, dan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Oleh karena itu menjelang pergantian tahun baru ini kita harus dapat melupakan semua yang ada di belakang kita dan semua masa lalu kita. Sehingga masa lalu biarkanlah berlalu.
maka oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk dapat mengejar dan meraih tujuan hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu. Maka ke depan kita akan hidup dalam kemenangan, bahagia, berhasil, sukses dan memuliakan Tuhan. Amin. Bahagia, berhasil dan sukses untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa doa yang masuk. Salah satu diantaranya ya, kita akan baca dari Sienna Queen ya. Sienna Queen Naleng ya. Kita akan baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya dengan Nita Kumala. Saya mengenal Yesus dan menjadi anak Allah baru 10 tahun semenjak menikah. Namun pernikahan ke-8 tahun saya berpisah dengan suami. Sejak saat itu saya tidak pernah ke gereja. Saya menganggap bahwa Yesus sudah tidak adil dengan memberikan cobaan yang luar biasa sampai saya sangat terpuruk dan pengangguran. Berjalan 1 tahun, saya merasa kosong, tidak ada semangat lagi. Namun Tuhan beri petunjuk. Saat saya putar TV, tiba-tiba di channel RTV Terang Kasih baru mulai. Dan saya dengar puji-pujian yang dinyanyikan. Saya nangis karena saya merasa berdosa, sudah jauh dari Tuhan. Mohon didoakan saya untuk dikuatkan, dipulihkan, dan tetap percaya Yesus yang memberikan pertolongan. Nah, kemudian serta dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan supaya bisa membawa anak saya kembali tinggal bersama saya lagi karena anak-anak saya titipkan ke mantan suami dan ibunya. Terima kasih. God bless you. Wow, luar biasa ya. Shalom Bu Nita Kumala. Kesaksiannya luar biasa ini. Kesaksiannya luar biasa. Tuhan baik banget ya. Iya, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur setelah Bu Nita menyaksikan Terang Kasih ini. Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan hati Bu Nita agar kembali kepada Tuhan. Iya. Kami doakan supaya hari ini juga Tuhan yang berkuasa itu dan Roh Kudus akan memenuhi Bu Nita dengan hati dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan memberi kasih karunia supaya Bu Nita bangkit dan percaya bahwa Tuhan menolong dan menjawab doa Bu Nita ya. Nah, ini adalah satu ayat di dalam Mazmur 121 ayat 2-3 ya. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Nita, kita berdoa ya buat Nita dan juga sahabat yang baik yang punya pergumulan seperti Nita. Percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Nita ini yang meresponi Engkau dengan luar biasa. Untuk datang berserah dan menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah pertolongan-Mu datang hari ini. Bu Nita layak untuk ditolong Tuhan. Bu Nita layak untuk mendapatkan kasih anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan terjadi. Dia bisa melihat dan kembali dengan anaknya juga Tuhan. Dan semua yang hilang dan dicuri dalam kehidupannya dipulihkan kembali. Dan hidupnya kembali datang dan dekat pada Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami. Dalam program Terang Kasih ini ya. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Spesial Malam Tahun Baru. Menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa masa lalu biarkanlah berlalu. Yang pertama, menjelang pergantian tahun baru ini, kita harus berhenti memikirkan semua yang ada di belakang kita dan semua masa lalu kita, supaya masa lalu biarkanlah berlalu. Sebab kemenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita, dan sudah disediakan Tuhan untuk kita. Yang kedua, menjelang pergantian tahun baru ini, kita harus bangkit supaya berlari untuk fokus mengejar dan meraih tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu kita menjangkau sasaran surgawi dan kita memperoleh hadiah kemenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan melalui urapan Yesus. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama untuk sampai kepada tujuan hidupmu yang sesungguhnya di dalam Kristus, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melupakan semua yang di belakang kami dan melupakan semua masa lalu kami. Kami percaya bahwa kemenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan sudah ada di depan kami dan sudah disediakan Tuhan bagi kami. Oleh anugerah Tuhan kami bangkit dan berlari untuk mengejar dan meraih tujuan hidup kami yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu kami menjangkau sasaran surgawi dan kami memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Maka hidup kami dalam kemenangan dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Spesial Malam Tahun Baru menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur